saat ini nampaknya mulai ada angin segar untuk pelamar training. Karena beberapa pengalaman teman-teman kemarin sudah dialihkan melamar sebagai peserta training di PT IWIP, yaitu DT, Loader, dan juga EXA. Terkadang juga ada yang bertanya kepada saya, mereka belum dipanggil, padahal mereka itu melamar sebagai operator skill. Jadi bagi kalian yang melamar training, harap bersabar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Saya selalu berharap kalian ini selalu sehat dan diberikan banyak-banyak kesempatan supaya bisa memiliki kesempatan melamar pekerjaan di PT IWIP nanti. Hari ini ada dua pembahasan yang akan saya informasikan kepada kalian semua. Tentunya kemarin ada yang bertanya kepada saya di via WhatsApp. Ini mengenai KTP dari luar bisa melamar general worker ataukah tidak. Dan ada juga yang bertanya kepada saya jenis-jenis training apa saja yang masih dibuka oleh PT IWIP saat ini. Karena banyak sekali ini pelamar training itu baik EXA, Loader, DT, sampai saat ini belum ada kabar berita. Mereka belum dipanggil. Karena untuk kategori training ini masih banyak orang belum dipanggil saat-saat ini. Sehingga banyak juga yang berkomentar kepada saya kemarin itu di TikTok, ada yang di YouTube saya, ada juga yang di WhatsApp pribadi saya. Pernah juga saya katakan kepada kalian semua kalau informasi di PT IWIP itu terkadang cepat sekali ada perubahan. Hari ini bisa lain, besok harinya bisa lain. Jadi perubahannya itu cepat sekali. Jadi untuk kalian semua ini saya selalu sarankan agar menonton video saya itu jangan hanya setengah-setengah saja. Supaya nanti kalian ini tidak gagal paham apa yang saya sampaikan setiap hari. Dan sebelum kita bahas dua informasi penting ini, ada baiknya bagi Anda yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Terkait pertanyaan yang masuk kepada saya di WhatsApp pribadi saya. Dia bertanya kemarin, Pak, apakah bisa nanti kita itu dari luar Maluku Utara yang mau masuk general worker? Karena kita itu adalah non-skill atau tidak ada pengalaman di alat berat. Baik, saya jelaskan ini yang pertama untuk kalian semua. Di sini kadang ada yang salah pengertian dengan apa yang saya sampaikan mengenai KTP dari luar. Ada yang beranggapan KTP luar Weda. Ini yang saya jaga mau tampilin ini. Jadi kalau KTP yang di luar Weda itu masih masuk Maluku Utara, Pontianak, Iblis, Suwangi. Jadi simak baik-baik video ini supaya tergagal paham ya. Oke. Setiap hari saya kasih informasi untuk ngoni semua, tetapi ya begitulah, kadang hanya simak setengah-setengah saja. Jadi tetap gagal paham. Tara serap apa yang saya sampaikan penghuni semua. Begitu. Jadi saya jelaskan di sini kategori KTP dari luar itu KTP di luar Maluku Utara. Jadi yang saat ini kalian ada nonton saya video ini, coba lihat ini PKTP itu. DP keterangan di atas apa? Provinsi Maluku Utara ke provinsi mana? Provinsi Alam Gaib. Coba lihat dulu ini PKTP itu. Kalau masih masuk provinsi Maluku Utara, itu silakan melamar sebagai general worker di PT IWIP ini. Saya ini sebenarnya pasti mau bahas informasi begini. Cuma karena ada yang bertanya lagi, terpaksa orang lanjutkan lagi. Hei, kasihan. Paham toh KTP yang Maluku Utara ini? Jadi ada yang tanya, Pak, kalau orang KTP Ternate bisa? Pontianak lagi ngana.
Bisa, KTP Maluku Utara itu yang saya maksudkan untuk masuk kategori general worker. Nah, ini terus saya kasih tahu pohonnya lagi semua, KTP di luar Maluku Utara. Jadi kalau KTP di luar Maluku Utara ini kan biasanya KTP Elia itu KTP Manado. Nah, KTP Ambon, KTP Papua, KTP Makassar. Itu yang saya maksudkan KTP dari luar Maluku Utara. Paham? Oke, jadi tadi malam ada yang bertanya kepada saya seperti itu. Dia bilang bisa melamar di general worker. Oke, jadi untuk kalian semua yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp juga, di bawah situ ada tombol gabung ya. Kalian bisa klik gabung supaya kalian itu bisa terhubung dengan saya di via WhatsApp. Kita lanjutkan lagi informasi mengenai KTP dari luar ini yang sudah bertanya kepada saya di WhatsApp. Jadi kalau untuk KTP di luar Maluku Utara saat-saat ini, itu kalian tidak bisa melamar sebagai general worker. Walaupun kemarin itu saya sempat bahas, ada subscriber saya yang melamar general worker itu dari Papua, itu diterima berkasnya. Tetapi sampai saat ini belum ada kabar dari dia kalau sudah dipanggil oleh staf HRD di PT IWIB. Nah, itu yang perlu kalian harus tahu. Jadi walaupun kalian itu tidak bisa melamar di general worker, saat ini nampaknya mulai ada angin segar untuk pelamar training. Karena beberapa pengalaman teman-teman kemarin sudah dialihkan melamar sebagai peserta training di PT IWIB. Jadi bagi kalian yang melamar training, harap bersabar dan tetap semangat. Tetapi ada beberapa kategori yang akan saya berikan juga untuk kalian di sini. Jangan senang dulu. Ada 3 kategori itu yang memang belum ada informasi yang saya peroleh, yaitu DT, Loader, dan juga EXA. Jadi besar kemungkinan untuk yang training alat berat ini masih dibatasi untuk kuota penerimaannya. Jadi yang saya katakan angin segar di sini adalah peserta training welder dari luar Maluku Utara. Karena kemarin itu sudah diberikan sinyal oleh staf HRD di PT IWIB bagi pelamar yang memiliki KTP dari luar Maluku Utara. Oke? Nah, dia penyerahan berkas di loket, terus dari HRD menyarankan, Bapak, untuk pelamar GW saat ini KTP luar Maluku Utara kami alihkan ke welder. Jadi ada besar kemungkinan untuk yang sudah melamar sebagai seorang peserta welder ini, nah, ini kemungkinan ada kabar baik untuk beberapa waktu ke depan. Jadi untuk kalian semua yang sudah memasukkan berkas, ya bisa senyum lebar hari ini. Tapi kalau untuk sistem pemanggilan kemarin yang dipertanyakan kepada saya, itu saya tidak tahu. Saya katakan, saya tidak tahu. Saya di sini bukan staf HRD di PT IWIB. Saya hanya membantu menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya peroleh dari grup WhatsApp saya dan juga informasi yang dipasang sana di loket gate 2 di site Tanjung Uli. Dengan adanya informasi dari saya setiap hari, kalian itu bisa terbantu. Setidaknya ada sedikit gambaran bagi kalian semua yang mau melamar pekerjaan di PT IWIB. Kalian sudah bisa menjadikan patokan di setiap video yang saya sampaikan ini. Saya berharap kalian itu sudah bisa tahu nanti bagaimana cara melamar, bagaimana biaya hidup di sini, itu saya sudah bahas. Bagaimana tata cara pemanggilan di PT IWIB saya sudah bahas. Jadi kalau kalian yang baru sempat menyimak video saya sarankan bisa cek lagi video-video saya yang lain supaya kalian itu bisa terbantu dengan apa yang saya sampaikan. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, jika kalian ini yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, di bawah situ ada tombol gabung, kalian bisa langsung klik gabung agar kalian nanti terhubung dengan saya di via WhatsApp. Dan kembali lagi, saya singgung sedikit tentang
training EXA dan juga loader DT. Ini dia. Ini banyak nih kasihan yang sudah bertanya kepada saya di TikTok juga. Mereka sudah melamar tapi belum sempat dipanggil. Jadi kalau sistem pemanggilan itu sudah saya bahas kemarin di video saya ya. Itu sistem kuota dan juga sistem kebutuhan di lapangan. Jadi kalau belum ada kebutuhan di lapangan itu berarti belum diadakan pemanggilan. Karena dari informasi kemarin yang sudah saya bahas itu belum ada informasi selanjutnya. Kalau nanti training DT dan EXA loader ini sudah dibuka secara besar-besaran lagi. Karena masih ditahan pelan-pelan untuk training tersebut. Yang bertanya juga kepada saya tentang training tanpa SIM di PT BerKTP Maluku Utara itu saya katakan masih tutup saat ini. Jadi untuk kategori operator tadi yang sudah kalian pertanyakan itu saat ini masih tutup. Yang saya maksudkan tutup di sini adalah kategori pelamar tanpa SIM tadi yang berKTP di Maluku Utara. Ada juga yang bertanya kepada saya, kalau memiliki SIM A, apakah kita bisa melakukan training? Saya katakan untuk yang memiliki SIM A, pengalaman teman-teman saya kemarin dari grup WhatsApp saya itu bisa. Mereka melamar di operator DT saja. Dan jika nanti kalian yang sudah dapat pekerjaan di PT IWIP sudah kontrak, maka perusahaan akan mengupgrade SIM B2 umum kalian. Jadi setelah di-upgrade nanti dengan catatan ada pemotongan biaya pembuatan SIM B2 umum tadi. Dan ada yang bertanya kepada saya, kalau hanya memiliki SIM A, dia punya skill, apakah bisa melamar sebagai operator? Saya katakan bisa. Dan saya tidak tahu untuk kategori EXA dan loader ini apakah bisa ataukah tidak. Itu saya tidak tahu. Jadi silakan saja yang mau melamar di DT menggunakan SIM A, dicoba saja kalau yang punya skill. Terkadang juga ada yang bertanya kepada saya, mereka belum dipanggil, padahal mereka itu melamar sebagai operator skill. Oke. Saya bahas di sini, semoga saja bisa kalian paham. Walaupun di video saya kemarin itu saya sudah bahas banyak sekali tentang kategori skill ini. Tapi masih ada juga yang gagal paham. Sekarang kalau Anda melamar sebagai seorang skill di PT IWIP, saya hanya bisa sarankan minimal harus ada pengalaman kerja, Pak. Oke? Kalau tidak ada pengalaman kerja, jangankan PT IWIP, saya pun tidak percaya kalau Anda itu adalah seorang operator skill. You know? Oke. Dengan adanya pengalaman kerja, kalian itu masuk dalam kategori nilai tambah oleh staf HRD di PT IWIP. Karena kalian itu sudah memiliki pengalaman kerja tadi itu sudah membuktikan kalau kalian itu ada skill. Tetapi untuk kategori skill ini jangan kalian senyum dulu. Karena masih ada tahap berikut yang akan kalian lalui. Yang pastinya kalau kalian sudah lolos di MCU, kalian juga akan diperhadapkan dengan tes unit. Karena kemarin ada yang mengatakan, walaupun skill itu tetap di training. Saya katakan, tidak. Kalau yang masuk dalam kategori skill, tetap akan dites sebagai peserta skill. Jadi akan diadakan tes unit. Kalau kalian lolos untuk tes unit, berarti kalian langsung diadakan tanda tangan kontrak. Pak, langsung kerja di PT IWIP. Jadi bisa paham, untuk pelamar skill ini kalian harus tahu dulu. Jangan hanya pemasukan berkas sebagai seorang skill, tetapi tidak ada bukti. Untuk pelamar skill ini, jangan khawatir kalau tidak ada ijazah. Kalian bisa lihat, baliho yang dipasang sana, itu tidak ada ijazah terakhir. Jadi silakan saja kalau ada pengalaman kerja minimal 2 tahun. Di DT ada Kimper, di loader ada CEO, di EXA ada CEO. Pengajuan silakan saja ke loket ataupun lewat email walaupun tanpa ijazah terakhir kalian. Itu sesuai yang ditulis di sana. Jadi bisa paham ya untuk kategori skill ini. Karena sudah banyak ini yang bertanya kepada saya, pemasukan berkas skill kok tidak ada panggilan sampai dunia ini.
Itu karena Anda pemasukan berkas skill tapi tidak dilampirkan dengan bukti pengalaman kerja. Di mana-mana kalau ada yang mengaku seorang skill, itu tidak hanya dibenarkan lewat SIM B2 umum, tapi harus melampirkan pengalaman kerja kalian semua. Saya rasa kalian bisa paham ya apa yang saya sampaikan hari ini. Jangan kalian sudah nonton video ini bertanya lagi informasi yang apa yang sudah saya bahas. Itu nanti saya pantat telinga lagi. Karena apa yang sudah saya sampaikan dari 7 bulan lalu itu kalian harus simak baik-baik, Pak. Yang sudah klik bergabung juga ini, tolonglah kalian simak lagi beberapa video supaya kalian bisa paham. Jangan baru klik bergabung kalian bertanya, padahal pertanyaan kalian itu sudah ada jawabannya di video saya. Kadang untuk WhatsApp pribadi saya juga saya minta maaf kalau memang saya respon agak lama, karena ada pekerjaan tambahan dan saat ini juga saya mulai fokus mengembangkan TikTok saya. Jadi nanti kalau kalian yang mau mengikuti setiap video-video saya di live streaming, kalian bisa langsung ke TikTok saya ini. Itu saya live streaming kadang ada 2 sampai dengan 3 jam. Jadi kalian bisa bebas bertanya di sana. Tetapi bertanyalah sesuai dengan apa yang ingin kalian pertanyakan. Jangan terlalu bertanya ke hal-hal yang menyangkut dengan pertanyaan HRD. Karena saya itu sering dibully itu di TikTok setiap hari live streaming. Jadi saya mohon untuk kalian semua. Untuk informasi KTP dari luar ini dan juga melamar sebagai peserta training, saya rasa cukup sampai di sini. Dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Sampai ketemu di informasi saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.